Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sahran Ramadan sahran mubarakah. Kutiba fihi siyama jina fil Qur'an. Wahdal nasi bainatina wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudara hadirin sekalian, semangat ada puasa telah lama dikenal di kalangan umat ibadah. Namun dia bukan telah usang atau dia ketinggalan zaman. Di era proses modern dewasa sekarang ini, kadang-kadang orang berbagai asumsi bahwa puasa itu ketinggalan zaman. Tapi bukan demikian. Hadirin sidiki yang berbahagia, puasa adalah tugas agama, perintah agama, tanggung jawab agama, dan kewajiban agama. Untuk itu puasa tetap relevansi dengan perkembangan zaman. Puasa dalam arti mengendalikan diri, menahan diri dari hawa nafsu, mulai dari fajar sehingga terbenamnya matahari, dengan niat dan maksud untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keanekaragaman bentuk dan tujuan puasa. Ada orang yang berpuasa hanya ingin mencari tahu keberadaan fakir miskin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ada orang lagi yang berpuasa karena ingin jatuh solidaritas saudara-saudara yang jatuh terkena musibah, seperti di negara lain, di negara India. Saudara-saudara satu desa yang jatuh terkena musibah, desa lain tidak berpuasa. Lalu bagaimana saudara-saudara pendengar atau sigise Ramadan yang berbahagia dengan puasa Ramadan yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti sekarang ini? Puasa Ramadan yang dilakukan seperti sekarang ini bertujuan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut termaktub dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang dahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu meningkatkan ketakwaan. Jadi tujuan puasa yang pertama, menurut Profesor Dr. M. Quraisy Shihab, bahwa puasa Ramadan bertujuan untuk meningkatkan pengendalian diri. Sejalan dengan Al-Quran tersebut adalah yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan tersebut. Untuk memahami tujuan tersebut, maka orang yang berpuasa harus memahami dua hal pokok yang menyangkut dengan tugas dan tanggung jawab manusia atau kehalifaan di muka bumi itu sendiri. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam diciptakan pertama, dia sudah diberi potensi. Potensi yang pertama adalah dia tidak makan dan minum, dan Allah sendiri dia tidak makan dan minum. Allah memberikan makan kepada makhluknya termasuk Adam, tetapi dia tidak diberi makan. Potensi yang kedua, yang sifat Allah yang harus dipahami oleh orang yang berpuasa adalah dalikan hubungan seksual di siang hari pada suami istri. Ketika dua hal ini yang harus diteladani dalam sifat-sifat Allah, yaitu pada waktu ketika mulai dari fajar sampai sehingga terbenamnya matahari, dua hal ini secara hukum, secara kebutuhan Tuhan masuk dalam kebutuhan makliyah, dan secara hukum dua hal ini harus dikendalikan ketika orang-orang yang dalam keadaan berpuasa.
Ini hadirin sekalian, sisi Ramadan rahimakumullah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haqqi fastabiqul khairat. Wassalaminalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,